Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut aw falyukrim jarahu wal yukrim dhaifahu. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, sampai pagi ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat karunia-Nya, taufik hidayah-Nya kepada kita dan keluarga kita semuanya, sehingga pada hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan ini kita masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah untuk mengawali kehidupan kita di hari ini dengan melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang baru saja kita tunaikan, dan mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini menjadi ibadah yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam menjalankan satu ibadah itu yang harus dipenuhi ada dua: ikhlas dan benar. Ikhlas saja tidak cukup kalau tidak benar. Sebaliknya, benar saja tidak cukup kalau tidak ikhlas. Seorang pencuri tidak bisa mengaku dirinya adalah mencuri dengan ikhlas, karena perbuatannya tidak benar menurut pandangan masyarakat maupun pandangan syariat. Demikian juga dengan orang yang melakukan ibadah, ibadahnya benar tapi enggak ikhlas, juga tidak akan mendapatkan apa-apa, alias sia-sia. Allah kan berfirman begini, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kalau kita ambil satu terjemahan sederhananya begini, aku perintahkan kepadamu hamba-hambaku beribadahlah dengan ikhlas karena Allah. Nah, karena itu untuk mengetahui ini benar dan tidak benar, salah satunya adalah yang disampaikan Pak tadinya. Jadi begini,
imam itu ditunjuk untuk menjadi komando. Imamnya memberikan satu arahan. Ya. Selalu imam mengatakan sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Ini riwayat Bukhari. Ya. Sawu sufufakum, rapat dan luruskan safnya. Ya, rapat dan lurus safnya. Ini perintah. Perintah untuk merapatkan dan meluruskan. Kenapa demikian? Fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Ya, karena rapat dan lurusnya shaf itu bagian daripada kesempurnaan salat berjamaah. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan. Ketika ada yang tidak lurus dan tidak rapat, berarti sholat jamaahnya tidak sempurna. Satu. Yang kedua, perintah yang kedua, sawu sufufakum fa inna taswiyatas soffi min tamamis shalah. Riwayat Muslim. Ya. Rapat dan lurus, rapatkan dan luruskan shaf kalian, karena sesungguhnya shaf yang lurus itu bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Redaksinya agak beda. Yang pertama, fa inna taswiyatas sufuf min iqo, sufuf iqo. Yang kedua, fa inna taswiyatas soffi min tama. Soffi min tama itu Muslim, ya. Sufufi min iqo itu Bukhari. Maknanya sama. Rapat luruskan shaf, karena rapat dan lurusnya shaf dalam salat berjamaah bagian daripada kesempurnaan salat berjamaah. Bagaimana kita menata shaf-shaf itu? Maka yang pertama, nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan Bapak Ibu, atau kelewatan dari penjelasan saya bisa ditanyakan. Yang pertama, ya, secara etika kita memenuhi shaf pertama. Mohon maaf, saya nggak bela takmir. Ya, saya menyampaikan apa yang disampaikan Nabi. Ya. Tapi sudah bagus tadi disampaikan oleh takmir sebagai himbauan. Ya. Ketika shaf pertama itu dipenuhi kanan kiri. Pertama, lurus imam dulu kalau satu. Kalau dua, di sebelah kanannya. Kalau tiga, masuk di sebelah kirinya. Terus datang lagi sebelah kanan, sebelah kiri, sehingga imbang, gak jombat. Karena ada sebagian masjid yang memilih kanan. Karena ini mengikuti salah satu pemahaman sahabat itu. Nabi mengatakan, siapa yang salat di sebelah kanan saya akan mendapatkan keberkahan salat. Tapi hadisnya hasan. Ini jangan direbut keberkahan ini. Ya. Karena hadis umumnya mengatakan posisikan imam itu di tengah. Ya. Kalau memposisikan imam di tengah berarti kita mengisi kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kalau kasusnya ibu-ibu nanti terakhir itu. Karena memang kasusnya ibu-ibu ini berbeda, ya, dengan bapak-bapak. Kemudian ketika shaf depan ini sudah selesai penuh, ada satu datang di belakang. Ulama ada dua. Satu, menarik yang di depannya untuk dijadikan teman. Yang ulama lain tidak usah. Kenapa?
Kalau narik yang di depan, maka ini jadi kosong. Jadi kosong. Ketika ini bisa boleh geser, tapi terlalu banyak yang bergeser. Maka alasan ulama yang mengatakan bahwa silakan tarik yang di depannya, taruh di sebelah kanan atau kirinya, ya. Kemudian ini biarkan kosong. Nanti kalau ada biar mengisi ini. Ulama yang mengatakan tarik depannya untuk dijadikan teman. Karena kalau nggak ada temannya, di sini bisa-bisa digoda oleh setan. Ulama yang tidak membolehkan, termasuk Syekh Albani, itu mengatakan, dan Syekh Utsaimin itu tidak usah. Biarkan aja sendiri di belakang, nanti kalau ada orang biar nempat di sini karena terlalu banyak mudaratnya. Geser gitu kan banyak mudaratnya. Artinya mengganggu kekhusyuan. Ya. Pendapat saya secara pribadi lebih cenderung tidak usah menari. Tidak usah menari, biar nunggu aja jamaah berikutnya. Urusan ada setan dan tidak ada setan itu Nabi sudah memberikan ketentuan, ya. Kalau kita tergoda oleh setan dalam keadaan kita sholat, ya silakan berludah ke sebelah kiri, bukan ke temannya, karena saku kita di sebelah kiri. Taruh di sakunya aja berludahnya untuk mengusir setan. Atau sebelumnya itu sudah fokus dengan ibadah salat, ya, ibadah salat, sehingga tidak akan terganggu oleh syaitan. Nah, kalau sudah memulai dari tengah, ini sama dengan yang pertama tadi, kanan, kiri, dan seterusnya. Begitu juga seterusnya ke belakang. Ke belakang terus sama seperti itu. Bahkan Nabi itu satu ketika melihat para sahabat tidak lurus, Nabi itu datang dulu, gak mulai sholat, datang dulu, minta merapatkan. Saking pentingnya salat berjamaah. Apa mengurangi pahala? Kalau urusan pahala itu begini, Ibu. Kalau salat jamaah pahalanya berapa? Hah? 27. Satu kali salat 27 sama dengan salat sendirian 27 kali. Apakah mengurangi kalau nanti misalnya ada saf yang tidak rapat dan lurus? Pasti mengurangi. Bapak Ibu tahu telur itu tahu telur, ada kecil ada besar, namanya apa? Sama telur kan? Yang besar yang kecil sama-sama namanya telur. Sama-sama 27 tapi gak penuh, sama kecil. Ada yang kecil, ada yang besar. Semakin besar mungkin ya telurnya apa? Yang besar. Unta. Ada apa, angsa, apa itu, banyak dan seterusnya, itu paling besar. Kayaknya kira-kira seperti itulah kesempurnaannya, ya, kesempurnaannya. Ibaratkan dengan telur, sama-sama telur tapi ada ukuran kecil, sedang, besar. Kesempurnaannya itu seperti itu. Kira-kira kalau dikasih pilihan Bapak Ibu, telur kecil dengan besar pilih mana? Iya, kan ada syaratnya tuh. Untuk dapat besar itu ada syaratnya. Yuk rapatkan sofnya. Kenapa? Katanya kata Nabi itu, kalau Anda tidak bisa merapatkan sof itu dalam sholat saja, tidak bisa mengatur sof dengan baik dan rapat dengan teman yang lain, bagaimana interaksi di luar sholat? Itu menyatukan hati supaya tidak ada hati yang berpecah-pecah gitu istilahnya, ya, berpisah-pisah. Nah, itu memang beda. Gini, kalau ada orang yang tidak kita sukai, misalnya ada di posisi soft di sini, kita itu kadang-kadang milih, waduh orang itu gak enak ambil aku, bis pindah sini aja. Terjadi, walaupun nggak diomong no.
Bapak ke sini, enggak ke sini. Kenapa? Setelah dikonfirmasi, kenapa? Kayaknya ambil uang itu. Ini kan sudah mulai merenggangkan diri hubungan antara yang satu dengan yang lain. Padahal enggak gitu dalam salat itu. Allah ingin menyatukan hatinya, sehingga harus rapat. Dipahami ya? Kalau ada yang nggak paham nanti dilanjutkan aja. Nah, posisi ibu-ibu, kalau kondisi tempatnya itu normal, ibu-ibu harus di belakang. Tapi memahami di belakang ini, ibu-ibu itu kadang-kalanya memahami dari belakang. Bukan berarti nggak ada lah Bapak Ibu, ada. Bolak-balik saya jelaskan, ketika saya kembali lagi Ramadan itu, mau sholat tarawih, dimulai lagi dari paling belakang. Safnya, kasihan kan yang baru datang itu, mau ada di saf depannya ini orang sudah sholat. Lewat depan orang sholat, ya tidak boleh. Dosanya terlalu besar dibandingkan dengan ibadah sholatnya. 40 Nabi mengatakan lewat di depan orang sholat itu sanksinya lebih berat daripada 40 tahun, apa 40 hari, apa 40 jam, apa 40 menit, nggak tahu. Tapi kesepakatan ahli hadis mengatakan 40 tahun kalau dia harus menunggu orang sholat itu selesai. Kalau orang sholat yang tadi kita mau lewat misalnya ya, antara nunggu 40 dengan kita hanya lewat melintas saja di depannya, lebih baik menunggu 40 itu. Saking besarnya dosa yang didapatkan oleh orang yang lewat di depan orang sholat. Jadi ibu-ibu itu di belakang karena sudah ada di batas seperti ini, sop paling bagus itu bagi ibu-ibu tetap di depan. Bukan dimulai dari belakang. Bukan nggak ada di belimbing ini, ada. Ya, ada. Tapi bukan Darussalam. Darussalam sudah bagus pengaturan sopnya. Jadi kalau sudah ada pembatas, maka soft yang paling baik buat ibu-ibu itu adalah yang depan juga, tetap depan. Walaupun hadisnya mengatakan sebaik-baiknya soft perempuan itu di belakang, bukan berarti dimulai dari belakang. Ya, tapi maksudnya di belakang bapak. Kondisi yang tidak memungkinkan, ini nggak normal ini. Ya, ini nggak normal. Ya, kalau mau normal ini maka pembatasnya di sana. Kalau mau normal, apakah ini menyalahi? Tidak, karena kapasitas ibu-ibu itu cenderung lebih besar dan lebih banyak daripada bapak. Maka dikondisikan seperti ini, nah ini softnya tetap di sini, ya, tetap di bagian depan, jangan dimulai dari belakang, kasihan yang baru datang nanti. Ya. Nah ini untuk ibu-ibu, memang softnya itu soft di belakang bapak-bapak. Kalau ada anak-anak laki-laki masih lebih berhak anak laki-laki di belakangnya bapak-bapak. Ibu-ibu tetap bagian belakang softnya. Dan saya rasa syariat seperti ini tidak ada yang dirugikan, ya, nggak ada yang dirugikan. Pasti ada hikmah yang diinginkan oleh Nabi untuk kita jalani dalam kehidupan. Ini terkait dengan pengaturan soft dalam sholat. Ada masalah dulu? Cukup. Baik. Saya bukakan tata cara sholat berjamaah ini, katanya sudah cukup, ya sudah. Saya buka yang lain. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang begini. Mohon maaf Pak Tamir, saya kok nggak ada konfirmasi tentang keberkahan hidup ya. Tapi nggak apa-apa, semua yang kita pelajari akan mengarah kepada keberkahan hidup. Insya Allah begitu. Kebaikan apapun yang kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah membawa keberkahan hidup. Kalau nggak percaya dicoba. Tapi bukan coba mencoba. Yang saya buka tadi itu begini. Bapak Ibu, setiap saat, setiap waktu itu pasti berdoa. Mungkin apa buatan Bu?
Penting boten doa itu? Kenapa penting? Karena teman sebelahnya doa. Hah? Karena memang yang sholat di Darussalam itu tidak akan pulang sebelum berdoa gitu. Ya, cara cepat terkabulnya doa. Ya, cara cepatnya. Ya. Apa saja cara cepatnya? Kenapa kita harus berdoa? Coba kita lihat dulu. Berdoa itu perintah. Ya, perintah. Doa itu permintaan dari bawahan ke atas. Kalau dari atas ke bawah itu namanya perintah. Salat perintahnya siapa? Allah. Kalau kita memohon kepada Allah itu meminta, artinya kita berdoa. Nah, doa itu diperintahkan oleh Allah. Ya, diperintahkan. Apa perintahnya? Ini kita lihat surat Al-Mu'min, surat 40 ayat 60. Ada juga yang menyebutkan ini surat Ghafir. Ya. Kenapa ada mukmin, ada wafir? Ya. Mukmin itu pasti sudah termasuk orang yang selalu meminta maaf. Wafir, wafarah, permohonan ampun. Jadi kalau ada orang mukmin tidak meminta ampun, berarti dia mukminnya perlu dipertanyakan. Ya. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Fokusnya di warna kuning aja, ya. Jangan yang putih. Ya. Oh ya, yang kuning. Berdoalah kepadaku, kata Allah, pasti akan kuperkabulkan doanya. Pak, di sana diperkenankan Pak sama saja. Jadi nggak usah ragu dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Kemarin ada jamaah yang usul gini, Pak, saya tahun kemarin Ramadan itu berdoa, doa saya cuma satu, sampai akhir Ramadan itu belum juga dikabulkan oleh Allah. Katanya di bulan Ramadan itu doa-doa dikabulkan oleh Allah. Semua doa, tidak hanya di Ramadan, Bapak Ibu, tidak hanya di Ramadan, di luar Ramadan pun doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah. Berdasarkan ayat ini, berdoalah kepadaku pasti akan kukabulkan doamu. Nggak ada doa yang ditolak, apalagi di bulan Ramadan. Ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak ditolak, pasti mau ini, pasti mau. Salah satu la turaddu da'watuhum. 3 kelompok manusia yang doanya tidak ditolak. Yang pertama al-imamul adil, imamnya adil. Siapa imam itu? Pemimpin. Imam salat pemimpin apa bukan? Pemimpin, ikuti. Nggak usah protes. Tapi ada juga orang salah protes ketika imamnya baca panjang, hati dan pikirannya habis macam-macam. Bacanya kok panjang, ya imam itu karo mengaku mariki ono keperluan kok men wis gak balik masjid. Protes itu, protes dalam keadaan salat. Iso-isone yo dalam salat aja protes. Ikhlas nabotan. Sing ikhlas. Kalau sudah masuk masjid, ikhlaskan diri kita itu, ikhlaskan kepada Allah. Masuk di rumah Allah apapun yang terjadi di masjid itu, ya. Supaya apa? Supaya kekhusyukan kita itu penuh, ya. Nah, yang kedua, sebentar, al-imamul adil, imam yang adil itu diantaranya adalah imam salat. Imam yang adil itu jangan kemudian pikiran kita dibawa kepada wali kota, kakak, kepala keluarga itu imam. Habis kakak naik sedikit RT, naik lagi
naik lagi, naik lagi, naik lagi, wali kota baru. Baru kan wali kotanya? Baru, belum 1 bulan. Ya. Kita doakan. Rakyat yang baik itu selalu mendoakan pemimpinnya, pemimpin yang baik itu selalu mendoakan rakyatnya. Minta didoakan ya buatan Bapak Ibu sama pemimpinnya, atau dikasih sembako aja. Paling lebih suka sembako kayaknya daripada didoakan. Ya. Imam yang adil itu doanya tidak akan ditolak. Sama dengan doanya Nabi untuk umatnya, sama dengan doanya orang tua kepada anaknya, sama juga doa anak kepada orang tuanya, nggak akan ditolak. Karena itu hati-hati Bapak Ibu, doa kita itu sebetulnya kalau kepada putra putri kita itu nggak ada hijab dengan Allah, langsung diterima oleh Allah. Kemudian tinggal nunggu waktu terjadinya. Karena itu jaga ketika kita mau mendidik anak-anak kita, omongan terutama. Ya. Ini yang harus kita perhatikan untuk memberi pelajaran kepada anak-anak. Yang kedua, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai berbuka. Luar biasa. Habis ini kita mulai puasa tadi waktu adzan. Sudah mulai puasa, nanti ketemu adzan. Bukanya kapan, Bu? Bapak Ibu? Adzan nggih? Adzan. Bukannya adzan apa adzan maghrib? Ya, yang jelas nih. Kalau adzan saja nanti zuhur bisa adzan. Ya. Asar bisa adzan. Adzannya adalah maghrib. Tapi yang pasti itu adalah ketika matahari terbenam. Ada adzan, nggak ada adzan, kalau sudah terbenam silakan buka. Asalkan sudah yakin kalau matahari sudah terbenam. Sekarang sering mendung, ragu-ragu jadinya. Daripada bingung nunggu adzan aja Pak. Gitu. Ya. Soalnya yang adzan itu tanggung jawab. Kalau kita tidak berdoa dengan perintah Allah yang seperti ini, apa konsekuensinya? Sekarang yang putih fokusnya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk beribadah kepadaku. Ya, artinya tidak berdoa, tidak mau berdoa. Apa kata Allah? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Pasti. Kenapa saya katakan pasti Bapak Ibu? Karena kalimatnya sayadkhuluna. Itu didahului sa. Kalau didahului sa itu pasti. Pasti akan saya masukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Bisa dipahami hina dina ini maksudnya? Bisa. Hina dina. Ada Mbak Dina? Nggak ada. Kalau hina nggak mungkin. Kalau Mbak Dina banyak. Ya. Gambarannya gini, kata orang Jawa itu, anak ini sudah jatuh ketimpa tangga. Itu hina dina. Jatuh itu sudah nggak enak, apalagi ketimpa. Hina itu nggak enak, apalagi ketimpa. Bukan Mbak Dina. Bukan Mbak Dina. Jadi konsekuensinya orang yang tidak mau berdoa itu dianggap sebagai hamba Allah yang sombong. Siapa makhluk Allah yang menyebarkan kesombongan pertama kali? Iblis. Berarti manusia yang nggak berdoa itu nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya. Nah, tidak hanya itu, tapi akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Neraka jahanam itu posisinya paling atas, tengah, apa bawah? Dari mana tahu? Dari mana kalau neraka jahanam paling bawah? Oh, katanya apa gitu ya? Ya tahu, karena memang
Innal munafiqina fid darkil asfal. Sesungguhnya orang munafik itu ada di paling neraka, di paling bawah. Dan neraka paling bawah itu sering disebut dengan jahanam. Kalau surga paling atas, paling tengah atau bawah itu apa namanya? Firdaus itu paling atas apa paling bawah? Loh, kok kembali atasnya? Ini namanya surga atas bawah tengah ya sama aja, ya sama nikmatnya. Tapi neraka atas bawah tengah sama-sama enggak enak. Gak usah minta neraka. Oke, kenapa kita harus berdoa? Karena kita butuh Allah. Ada enggak yang tidak butuh Allah dalam kehidupannya? Kira-kira enggak butuh Allah saya misalnya. Jadi Bapak Ibu, manusia itu pasti butuh Allah. Manusia loh, bukan orang beriman saja. Semua manusia itu pasti butuh Allah. Karena Allah berfirman di sini, ya ayyuhan nas, wahai manusia, semua yang muslim, yang enggak muslim, semua butuh Allah. Siapa Allah itu? Tuhan. Mereka butuh Tuhan. Maka tidak berlaku orang yang mengatakan ateis, tanpa hidup tanpa Tuhan, anti Tuhan, nggak akan ada. Kenapa? Fitrahnya manusia itu sudah membutuhkan Tuhan. Fitrah, ya, fitrahnya. Apa Allah Tuhannya? Itu yang jadi masalah. Ya. Ada yang menyatakan Allah itu bagi yang muslim, ada yang mengatakan Allah itu bagi non muslim. Jadi harus dibedakan Bapak Ibu ya, antara Allah dengan Allah. Yang jelas Allah, jelas bukan Allah ya. Antumul fuqara ilallah, kalian butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah itu adalah maha kaya dan maha terpuji. Misal di bulan Ramadan tahun ini, seluruh kaum muslimin dunia tidak melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, itu tidak akan mengurangi kekuasaan, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan mengurangi. Kita puasa pun, seluruh kaum muslimin di dunia puasa di bulan Ramadan tidak akan menambah kekuasaan dan keagungan Allah. Karena itu yang butuh adalah manusia, bukan Allah yang butuh kita, tapi kita butuh Allah. Makanya diperintahkan untuk berdoa karena butuh kepada Allah. Saya butuh kepada Allah, Pak. Tapi Allah itu di mana? Pernah punya pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu? Gak pernah. Cuma percaya yakin Allah ada gitu ya. Di mana-mananya nggak pernah bertanya. Allah itu innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita semua. Ya. Aina ma kuntum, dimanapun kita berada. Dimanapun berada di rumah, di pasar, di kantor, di masjid, di mana saja Allah ada. Keberadaan Allah itu bagaimana? Kita lihat di sini. Allah itu dekat. Nanti pertanyaannya panjang lagi. Sedekat apa? Ya, sedekat apa gitu. Allah itu dekat. Dan ini pernyataan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ini deretan ayat tentang puasa. Puasa itu ayatnya berapa Bapak Ibu? 183, 184, 185, 187. Jangan 6 sama sekali nggak bicara masalah puasa. Jadi Al-Baqarah itu 183,
perintahnya ya. 184 itu rukhsahnya ya, rukhsahnya yang diberikan oleh Allah ya. Kemudian 185-nya itu menjelaskan tentang posisi Quran turun di bulan Ramadan. 186-nya tentang doa. Nggak ada Ramadannya di sini, puasanya nggak ada. 187 itu batasan orang berpuasa. Karena dulu sebelum turun ayat ini, orang berpuasa itu 24 jam. 24 jam. Bisa-bisa puasanya itu 3 hari, itu hanya sahur saja. Terus gitu. Makanya ada yang sampai melanggar, nggak tahan berhubungan suami istri, maka turunlah ayatnya 187, uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum. Oleh saiki lek mi siang ojo, siang tok berarti 12 jam. Tapi sekarang kita puasanya berapa jam? Pernah hitung Bapak Ibu? Nggak pernah Pak, soalnya saya ikhlas. Ya nggak gitu juga gitu ya. Pokoknya sudah ada hari ya buka gitu ya. Kayaknya 14 jam kayaknya. Berapa? 12 ya. Iya kalau satu hari. Jam 6 ketemu jam 6. Berarti puasanya kita kan mulai 4:30 tadi kan? Berarti 11:30. Iya. Ya, mulai ngitung, berarti belum ngitung itu. Tapi nggak apa-apa, persiapan semakin kuat puasa kita dan mantap gitu ya. Katanya Allah, Muhammad, kalau ada hambaku itu bertanya tentang aku, jawab aja. Fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Nah, karena aku ini dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Karena dekat, ya, maka aku akan mengabulkan semua permintaanmu bagi orang yang mau meminta. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau kita punya harapan, punya keinginan, mintalah kepada Allah. Kalau ada masalah yang membuat pikiran kita itu sumpek dan seterusnya, curhatlah kepada Allah, jangan curhat kepada teman sebelah. Karena teman sebelah itu juga punya masalah ketemu masalah, nggak ada solusinya. Yang ada adalah saling cerita ya. Tapi kalau sekarang ini sudah luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasanya apa? Ini generasi Z misalnya ya, sekarang ada yang generasi Z sekarang ada di luar itu ya. Lahirnya itu lahir di zaman digital gitu ya. Mau buka itu aja difoto dulu. Alhamdulillah guys, sekarang sudah puasa ke-8 puasa saya lancar dan saya mau berbuka. Ini loh menunya guys, ini. Itu generasi Z, bukan ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Kalau terjadi seperti itu, hati-hati loh Bapak Ibu, kena hadis Nabi loh. Apa kata Nabi? Kalau kamu masak, banyakin kuahnya. Jangan hanya tetangga kanan kiri itu hanya aroma yang nyampe ke sana, tapi bagikan kepada tetangga itu. Setelah diposting di status orang Jakarta, temannya itu baca, loh enggak, aku mau menu itu, antar nona Jakarta. Hadis channel Nabi kan seperti itu, kan ngiming-ngiming toh, gitu ya. Tuh, makanya ya sekarang ini ya harus kita lebih hati-hatilah gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi lakukan yang bisa mendatangkan manfaat gitu ya. Jadi Allah itu adalah dekat. Sedekat apa sih Allah itu? Yuk kita lihat. Nah, ini sedekat apa ya Allah? Yang kuning aja, yang warna kuning aja Bapak Ibu ya yang dilihat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nahnu aqrabu min hablil warid. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini adalah
lebih dekat dibandingkan urat leher. Ada yang memaknai urat nadi. Kalau urat leher aja dekat dengan kita, Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Berarti Allah itu ya sangat nempel dalam diri kita. Tapi jangan dibayangkan seperti urat lah ya. Nanti pulang ini Allah ini, jangan ya, jangan. Artinya ini bahasa gambaran dan kiasan aja bahwa Allah itu kedekatannya dengan hambanya adalah melebihi dekatnya urat leher. Urat leher aja kita itu mengatakan ini dekat. Kalau urat leher saya putus, putuslah kehidupan saya, kan gitu loh. Itu paling dekat. Allah paling dekat, lebih dekat lagi dengan kita. Karena itu maka untuk berdoa silahkan berdoa apapun doa kita ya. Apapun doa kita, asalkan doanya itu tidak jelek, pasti Allah kabulkan ya. Kenapa? Karena doa itu harus mengikuti tata caranya, ada etika dan adabnya gitu ya. Oke, sebelum masuk kepada adabnya itu ada masalah. Loh, ini masih banyak loh Bapak Ibu. Ini masih 40 slide loh. Ini bukan kuliah subuh namanya, tapi kuliah subuh dan duha. Lanjut. Yuk, monggo Pak. Jadi yang baik kemudian kalau ada orang-orang marah, biasanya ucapan itu kan doa. Nah, kalau mengatakan kata-kata jelek itu apakah itu termasuk doa? Ayo ibu-ibu jawaban. Perkataan jelek itu masuk doa apa bukan? Hah? Enggak masuk. Masuk doa. Hati-hati. Kalau malaikatnya pas amin, misalnya, lu jadi anak iki ya bukan aja. Amin kata malaikat, hati-hati. Kalau aminnya malaikat pasti dikabulkan. Ya pasti dikabulkan. Nah karena itu berkata jelek itu dilarang dalam Islam karena memang ucapan itu ya mengandung doa. Satu. Yang kedua, kalau punya putra putri yang namanya sudah bagus, uslifatul hasanah, jangan dipanggil Iva. Apa maknanya Iva? Enggak ada. Namanya Ibrahim dipanggil Brab. Apa artinya? Kan doa panggilan. Anak itu dikasih doa yang baik ya. Supaya nanti ketika dipanggil itu sama dengan mendoakan. Maka memanggil anak itu harus satu kata utuh. Misalnya uzlifatul hasanah, panggil aja uslifah gitu. Artinya tetap utuh. Kalau hanya dipanggil us, apalagi lifah gitu ya. Itu menghilangkan arti yang sebenarnya, karena itu doa, maka mendoakannya itu tidak lengkap. Hati-hati kalau memberi nama panggilan. Ambil satu kata yang utuh. Ya. Hasanah. Ya, kalau seperti saya ini nggak akan ada yang manggil fit, nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti lengkap. Hafid, paling gitu. Ya, nama-nama itu satu kata yang utuh. Kalau mau manggil, dipanggil siapa-siapa. Jangan, karena itu mengandung doa. Perkataan yang jelek itu pun juga doa. Bagaimana solusinya? Karena Islam itu punya solusi. Pasti punya solusi. Kalau kau sudah kadung ngomong jelek gimana? Langsung istighfar. Istighfar. Minta ampun kepada Allah. Supaya doa yang tadi ini, ucapan jelek tadi ini tidak sampai terjadi. Tidak sampai terjadi. Jadi ketika kita mengeluarkan kata-kata jelek, kata-kata tidak baik, tahu dan sadar kita bahwa kata-kata itu adalah tidak baik, langsung istighfar. Jalan keluarnya itu sebelum kata-kata jelek ini terjadi beneran.
Oh, berarti ya ini banyak kayaknya ini. Diem semua ini. Gitu Bapak ya. Jadi masuk pada doa. Karena itu agama melarang perkataan yang jelek itu karena bagian daripada doa. Dan doa itu adalah ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah jantungnya ibadah. Maka hati-hati. Masih yang anak cucunya. Hati-hati. Ya, karena itu adalah bagian daripada doa. Ya. Kenapa kita punya anak yang tidak manut misalnya gitu? Kembalikan kepada pepatah aja. Buah itu tidak jatuh tidak jauh dari, ya sudah itu aja. Supaya nggak marah gitu loh. Supaya nggak marah. Menahan marah itu seperti itu. Kalau mau marah, iya ya. Buah itu nggak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sudah kan tidak bisa menahan kita gitu ya. Oke, yang lain? Sudah cukup dulu ya, cukup dulu. Karena habis ini saya ngisi di Aisyah jam 6. Mohon maaf, nanti lanjutkan lagi Pak Rafi kapan-kapan. Sabtu ya, setiap bulan ya. Sabtu setiap bulan, atur aja nggak apa-apa. Saya nggak melarang untuk hadir di sini. Monggo nggak apa-apa, kita bersama-sama belajar, sharing gitu ya. Ada masalah kita sampaikan, cari solusinya. Saya rasa ini Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Tapi yang jelas ini belum sampai pada intinya ya. Cara cepat terkabulnya doa itu di mana? Kan belum toh. Ini masih doa. Ya nanti aja lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian kita pada pagi ini sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada masalah nanti dilanjutkan di WA saya aja, karena waktunya sudah menunjukkan jam 6 kurang seperempat. Nanti saya dimarahi takmir nanti kalau terlalu lama. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bersama dengan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap memberikan pertolongan kepada kita, anak cucu kita semuanya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa tahun ini sampai Ramadan nanti berakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.